sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan. Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Ya, luar biasa baik. Adik-adik yang terkasih, sebelum kita merayakan Paskah, sebelum pandemi, ada banyak sekali kegiatan. Salah satunya apa, Kak Dinda? Cari telur Paskah. Wah, pastinya Ya. dong. Iya, itu adalah hal yang ditunggu-tunggu anak-anak. Betul. Tetapi adik-adik jangan bersedih. Kita perlu bersukacita karena kasih setia Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik yang terkasih, kali ini ibadah sekolah minggu kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Metusalak Rizky Nayar MTH. Halo kakak, halo adik-adik. Halo Kak. Halo Kak. Kemudian ada Kak Yuli, Iya, terima kasih. Halo Nah, adik-adik. ada Kak Dean. Halo Kak Dean. Nah, ada Kak Dean dan ada Kak Dina. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita tidak dapat berkumpul beribadah bersama. Namun, kerinduan kita untuk selalu menyembah Tuhan. Hanya Yesus yang patut disembah. Hanya Yesus yang patut dipermuliakan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau.
Adik-adik yang terkasih, bersama-sama kita berdoa. Ikutin kakak ya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, sehingga sehingga kami anak-anak-Mu kami anak-anak-Mu sampai saat ini diberikan kesehatan, kekuatan, panjang umur, dan seluruh kebaikan Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal sampai berakhir. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, salib itu berat. Namun Yesus harus memikulnya. Ia disiksa, ia dihina, bukan karena kesalahannya, tapi karena dosa kita yang ditanggungnya. Adik-adik yang terkasih, kakak-kakak ucapkan terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengirimkan video ayat hafalannya. Dan mari kita saksikan bersama-sama video yang sudah dikirimkan oleh adik-adik minggu yang lalu. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, supaya kamu pergi dan hasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Yohanes 15 ayat 15a sampai b. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Terima kasih, selamat untuk kita semua. Yohanes pasal 15 ayat 16a. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Terima kasih. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Shalom, nama saya Glenda. Yohanes 15 ayat 16. Bukanlah kamu yang memilih aku, tetapi
pasal 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Terima kasih. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin. Yohanes pasal 15 ayat 16. Beginilah bunyinya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku akan diberikannya kepadamu. Terima kasih. Yohanes 15 ayat 16. Bukanlah kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Terima kasih. Yohanes 15 ayat 16a. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Salam. Yohanes 15 ayat 16a. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Terima kasih. Adik-adik yang terkasih, mari kita bersama-sama kembali mengingat ayat emas yang sudah diberikan minggu yang lalu. Dari Mazmur 118 ayat ke-29 yang berbunyi, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Silakan adik-adik mengirimkan video menghafal ayat emas kepada kakak-kakak di sekolah minggu masing-masing. Kami tunggu ya. Kematian Yesus bukanlah akhir, namun sebuah awal keselamatan. Allah ditinggikan, Allah diagungkan. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Mari adik-adik kita bersukacita. Allah ditinggikan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Sekali lagi adik-adik, Allah ditinggikan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan,
Silakan duduk adik-adik. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mau dengar cerita Alkitab? Ya, pasti dong. Adik-adik yang terkasih, cerita Alkitab pada minggu ini dengan judul Yesus Mati dan Bangkit. Silahkan Pak Pendeta. Halo adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan pada hari ini. Kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan yang pada hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 19 ayat 16 sampai ayat 27 dan dilanjutkan dengan Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 18. Cerita firman Tuhan pada hari ini adalah Yesus mati dan bangkit. Nah, adik-adik sekalian yang dikasih dalam Tuhan, tentu sebelum pandemi COVID-19, seperti yang dikatakan kakak-kakak sekolah minggu tadi, adik-adik kita sekalian biasanya mencari dan juga menghias telur Paskah. Tahukah adik-adik salah satu arti dari telur adalah karena telur melambangkan kehidupan yang baru atau awal yang baru sebelum telur itu menetas. Nah, demikian juga adik-adik dengan cerita firman Tuhan tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang tidak mati tetapi hidup dan menang atas maut. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari adik-adik kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami anak-anak-Mu akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, agar kami dapat mendengarkan dengan sungguh-sungguh, menyimak dengan hati, tidak nakal, tidak main-main. Demikian juga memberkati hamba-Mu yang menyampaikan cerita firman Tuhan ini, agar dapat disampaikan dengan baik dan benar sesuai seturut dengan kehendak Tuhan, dan seluruh anak-anak Tuhan di tengah-tengah dunia ini tetap semangat, tetap sehat, dan tetap beriman berpengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah menang dan memberikan kemenangan itu kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mendengarkan ceritanya. Nah, adik-adik mengawali cerita firman Tuhan pada hari ini, mari kita lihat terlebih dahulu ada dua gambar yang kakak ambil untuk cerita firman Tuhan pada hari ini. Nah, gambar ini ada dua gambar. Sebelumnya adik-adik, pertanyaan kakak adalah, apa perbedaan dari kedua gambar ini? Gambar 1 dan gambar 2. Apakah adik-adik di rumah dapat menemukan perbedaannya? Iya, benar sekali adik-adik, pintar semua ya. Gambar 1 dan 2 memiliki perbedaan ya. Gambar 1 ada terlihat gambaran Tuhan Yesus yang disalib. Nah, sementara gambar 2 tidak terlihat gambaran Tuhan Yesus yang disalib, hanya terlihat gambar salibnya saja. Ini Yesus disalib, ini Yesus tanpa salib. Nah, adik-adik semua, tahukah adik-adik bahwa gambar Tuhan Yesus yang disalib adalah gambaran Jumat Agung. Sedangkan gambaran salib tanpa Tuhan Yesus yang tersalib adalah gambaran salib Paskah. Nah, seringkali kita melihat salib ini dan juga salib ini yang dipakai. Kedua-duanya merupakan peristiwa penting. Dan hari ini kita mendengarkan cerita tentang kedua gambaran ini. Adik-adik semua yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, adik-adik semua yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, demikian juga cerita firman Tuhan pada hari ini. Bahwa ada beberapa segelintir orang jahat yang melihat dan
percaya bahwa mereka berpikir berhasil menyingkirkan Tuhan Yesus Kristus. Dengan gambar seperti ini. Artinya Jumat Agung, Tuhan Yesus mati disalib, selesai, tamat. Tetapi sesungguhnya Tuhan Yesus jauh lebih besar dari semuanya. Sebab ia bangkit dan ia menang. Kematian tidak bisa menahannya. Kematian tidak bisa mengalahkannya. Tuhan Yesus menang. Dan segelintir orang yang jahat tadi ternyata kalah karena Tuhan Yesus berkuasa. Ia menang dan ia memberikan kemenangan itu kepada anak-anak Tuhan semua. Sehingga kita selamat di dalam Tuhan Yesus Kristus karena anugerahnya. Nah adik-adik semua yang dikasih Tuhan, karena itu Paskah dan Jumat Agung begitu penting. Terlebih juga kita memaknai hari Paskah begitu penting. Sebab tidak mungkin saking pentingnya hari itu, jemaat Tuhan tidak mungkin tidak merayakannya. Mereka selalu ingat, oh iya Tuhan Yesus bangkit pada hari ketiga, pada minggu yang pertama, pagi-pagi benar ia bangkit. Maka mereka mengingat itu, mereka merayakan hari itu dengan sukacita. Sehingga mereka beribadah pada hari yang pertama dalam satu minggu adalah hari Minggu adik-adik. Nah hari Minggu, kata minggu berasal dari bahasa Portugis. Domingo yang berarti hari Tuhan. Minggu juga dikenal sebagai Ahad atau Ehad dalam bahasa Ibrani atau Ahad dalam bahasa Arab yang berarti satu atau pertama. Jadi Tuhan Yesus bangkit pada hari pertama atau hari ke-1 pada hari itu. Sehingga mereka semua merayakannya. Terbukti kalau kita membaca adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, umat Tuhan, orang-orang percaya berkumpul dan beribadah dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 7 atau juga dalam 1 Korintus pasal 16 ayat 2, mereka berkumpul untuk beribadah. Sehingga tradisi itu mengingatkan mereka, jangan lupa hari Minggu Tuhan Yesus menang, Tuhan Yesus bangkit, kita harus beribadah pada hari Minggu. Karena tidak mungkin tidak dirayakan karena saking pentingnya hari itu. Andai kata Tuhan Yesus tidak bangkit, maka semuanya menjadi kalah. Semuanya menjadi tidak sama. Dan juga Tuhan Yesus tidak sesuai dengan perkataannya. Tetapi karena ia bangkit, berarti ia menang, ia tidak berbohong. Dan ia adalah yang maha kuasa. Ada banyak orang yang menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan yang begitu banyak adalah dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 6 adik-adik. Ada disebutkan 500 orang lebih saksi mata yang melihat Tuhan Yesus bangkit menampakkan diri kepada mereka. Kalau mereka tidak benar, tidak mungkin mereka 500 orang lebih itu melihat hal yang sama, yaitu Tuhan Yesus bangkit. Nah adik-adik yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu kita harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah menang dan bangkit. Dan ia memberikan keselamatan itu sehingga kita selamat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana cara kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan? Salah satunya adalah kita mesti mengasihi Tuhan dan sesama kita. Juga kita penting untuk merawat alam sekitar kita agar tetap lestari. Itulah cara anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan. Mengucap syukur dengan mengasihi Tuhan dan sesama kita. Karena itu selamat merayakan hari Paskah bagi kita. Tuhan Yesus sudah bangkit dan menang. Ia tidak ada di salib itu, yang tersisa adalah salib Tuhan Yesus yang mengingat kita. Dia sudah menang, dia sudah bangkit, dan dia memberikan kemenangan dan keselamatan itu kepada kita sekalian. Selamat hari Paskah, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Adik-adik yang terkasih, ayat emas untuk kita minggu ini diambil dari Yohanes pasal 11 ayat ke-25 yang berbunyi, "Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup
walaupun ia sudah mati. Pak Pendeta, Iya, Kakak. tolong jelaskan kepada kami nas tersebut, Pak Pendeta. Ya, terima kasih Kak Yuli dan juga Kak Dina dan adik-adik semua. Jadi perkataan itu merupakan perkataan Tuhan Yesus ya Kakak dan adik semua. Dan tidak hanya itu, sebenarnya dalam Injil Yohanes kita mengetahui ada 7 pernyataan aku adalah. Salah satunya akulah kebangkitan dan hidup, kata Tuhan Yesus. Dan artinya kakak dan adik semua bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya dan hanya Tuhan Yesuslah. Karena kita tahu kita bisa mengatakan ini adalah jalannya, ini adalah firman Tuhan. Tapi Tuhan mengatakan bukan ini tetapi akulah. Artinya hanya Tuhan Yesus. Yang kedua juga kakak semua dan adik-adik di rumah yang percaya kepada Tuhan Yesus disebutkan oleh Tuhan tidak akan mati, tetapi ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Artinya ada keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi bukan mudah-mudahan tetapi kepastian. Kenapa? Karena Tuhan Yesus yang sudah menjadi contoh dan teladan. Iya. Terima kasih Pak Pendeta Sama-sama, atas Kakak. penjelasannya. Nah adik-adik, ayat emas ini kakak bagikan untuk adik-adik hafal sesuai dengan kemampuan adik-adik. Ada di layar ini ya. Untuk siapakah pengorbanan Yesus? Untuk menghapus dosa kita dengan darahnya. Dosa kita dihapuskan. Dengan pengorbanannya kita diselamatkan. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Sekali lagi adik-adik, dihapuskan dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Adik-adik semua dan kakak-kakak yang dikasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa syafaat pada kesempatan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Allah kami yang hidup, Juru Selamat dan Pelindung kami. Terima kasih atas hari ini Tuhan, di mana seluruh anak-anak di dunia ini, bahkan juga seluruh umat percaya orang-orang Kristen bersama-sama bersyukur dan merayakan akan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Menjadi dasar, menjadi alasan kami dan dalam iman dan pengharapan kami tertuju hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, karena Engkau tidak kalah, karena Tuhan tidak berbohong, tetapi Tuhan menang dan Tuhan menggenapi perkataan-Mu tentang kebangkitan dan hidup
dan itu menjadi iman pengharapan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami bersatu di dalam doa syafaat, dalam satu iman, satu pengharapan, satu hati, karena kami percaya bahwa Tuhan layak dan patut untuk dipercaya. Seperti kami percaya kepada orang tua kami, demikian kami lebih-lebih juga meyakini bahwa Tuhan sebagai Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi seluruh anak-anak di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memberkati kami dalam tumbuh kembang kami, dalam pengetahuan yang benar di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga juga orang tua kami, guru-guru kami, guru-guru sekolah minggu dapat terus dipakai oleh Tuhan secara luar biasa untuk dapat memberikan pendidikan, pengajaran yang baik agar kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Berkati kami anak-anak Tuhan juga dalam sekolah, dalam pendidikan kami, sehingga kami boleh bertumbuh berkembang, pintar dan juga kuat serta takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terutama juga kami berdoa untuk seluruh perjuangan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Mari Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dokter, perawat, para medis dan semua yang terlibat dalam penanganan pandemi COVID-19 ini. Tidak lupa juga kami berdoa bagi anak-anak Tuhan, teman-teman kami, saudara-saudari kami yang berulang tahun pada hari ini, pada minggu ini, dan juga pada bulan ini. Dalam pertambahan umur itu biarlah tetap sehat, kuat, dan takut akan Tuhan. Bertambah umur, bertambah-tambah juga kebaikan dan hormat bagi nama Tuhan. Bapa yang baik dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam iman dan percaya kami kepada Tuhan Yesus Kristus, biarlah juga dapat bertumbuh berkembang secara luar biasa, bahkan berbuah di dalam berbagai kebaikan dan kebajikan di dalam Tuhan, karena Tuhan sudah lebih dahulu menang dan memberikan kemenangan itu juga kepada kami sebagai anak-anak Tuhan, sehingga kami menjadi anak-anak yang menang, bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan, dalam upaya pekabaran Injil, dalam sekolah hari Minggu, Tuhan memberkati kami sekalian, dan bangsa negara kami, orang tua kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, sekarang dan selama-lamanya, yang sudah mengajar kami untuk mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tahukah kamu salah satu alat ataupun hewan apa saja yang pernah dipakai Yesus untuk bepergian? Apa jawabnya Kak Dina? Keledai dan perahu. Iya, adik-adik tentunya benar semua ya. Nah, tugas adik-adik minggu ini, tahukah kamu di mana Yesus ditangkap sebelum Ia disalibkan? Silahkan adik-adik jawab di kolom komentar. Minggu depan kita jawab sama-sama ya. Yesus lahir di Betlehem untuk kita. Yesus mati di Golgota untuk kita. Yesus bangkit bagi kita semua. Yesus juru selamat kita. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia
satu kali lagi. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Adik-adik, kita sudah sampai di akhir dari ibadah sekolah minggu kita pada minggu ini. Dan kita akan bersama-sama menutupnya di dalam doa. Mari adik-adik kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, ibadah kami sudah berakhir. Kami yakin dan percaya berkat Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami sekarang ini dan nanti. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik sekalian yang dikasih dalam Tuhan, Komisi Pelayanan Anak Resort GKI Tamyang Layang mengucapkan selamat hari Minggu, selamat merayakan Paskah. Sampai jumpa adik-adik, tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.